Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Elva Story, mari kita bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil kiamah. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah penuh hikmah di channel ini. Inilah kisah Mita, seorang wanita muda asal Indonesia, yang perjalanan hidupnya membawanya dari luka masa kecil hingga takdir besar di negeri orang. Mita hanyalah seorang gadis biasa yang baru saja lulus sekolah menengah atas. Hidupnya sederhana, penuh cita-cita, namun semuanya berubah sejak ayahnya meninggal dunia. Ayah yang dulu selalu melindunginya telah pergi, meninggalkan dirinya hanya bersama seorang ibu yang keras. Sejak saat itu, rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang, perlahan berubah menjadi tempat yang penuh tekanan. Sang ibu terjerat hutang besar kepada seorang pemuda kaya di desa mereka. Pemuda itu, dengan kekayaannya, merasa berhak menuntut balasan yang kejam. Ia meminta Mita sebagai gantinya. "Jika kau menikahi anakku, hutang ini lunas," kata ibu Mita dengan wajah penuh beban. Namun hati Mita memberontak. "Bu, aku tidak bisa. Aku tidak mencintainya. Aku tidak ingin menikah hanya karena hutang." Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca. Baginya, pernikahan bukanlah alat tukar, bukan pula kewajiban demi hutang yang bukan ia buat. Ucapan itu membuat hubungan mereka semakin retak. Ibunya memandang dengan dingin, seolah menuduh Mita sebagai anak durhaka. "Kau hanya memikirkan dirimu sendiri," bentak ibunya. Mita terdiam, dadanya sesak. Ia ingin menjelaskan, ingin berteriak bahwa dirinya juga terluka, namun kata-kata itu hanya terhenti di tenggorokan. Malam itu, Mita menangis sendirian, merasakan kesepian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari berikutnya semakin berat. Tekanan dari ibunya membuat Mita merasa tidak punya lagi tempat untuk bertahan. Hingga akhirnya, ia membuat keputusan besar dalam hidupnya. Ia memilih pergi. Dengan bekal seadanya, ia meninggalkan rumah, meninggalkan desanya, dan bahkan meninggalkan tanah air yang begitu dicintainya. Keputusan itu bukan tanpa air mata. Sebelum melangkah, Mita menatap rumahnya sekali lagi. Rumah yang pernah penuh tawa bersama ayahnya, kini hanya menyisakan luka. Ia berbisik dalam hati, "Ayah, doakan aku. Aku harus mencari jalan hidupku sendiri." Mita kemudian mencari jalan menuju negeri asing, negeri yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, Arab. Ia tidak tahu tujuan pasti, tidak tahu apa yang menunggunya di sana. Bahkan bahasa yang ia kuasai pun sangat sedikit. Namun satu hal yang ia tahu, ia tidak bisa lagi tinggal di tempat yang membuatnya sesak. Dengan hati yang hancur, ia meninggalkan Indonesia. Pesawat yang ia tumpangi melaju menembus awan, meninggalkan segala kepedihan di bawahnya. Mita hanya bisa memejamkan mata, berharap Allah akan menuntunnya ke arah yang lebih baik. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa langkah awal penuh luka ini justru akan membawanya pada pertemuan takdir yang mengubah seluruh hidupnya. Setelah perjalanan panjang yang penuh kegelisahan, akhirnya pesawat yang membawa Mita mendarat di sebuah negeri asing, Arab. Suasana bandara begitu ramai dan asing di matanya. Bahasa yang terdengar di sekelilingnya terasa seperti alunan kata-kata yang sulit ia pahami. Mita berdiri terpaku, menggenggam tas kecilnya erat-erat. Ia merasa sendiri, rapuh, dan tidak tahu harus kemana. Langkah kakinya terasa berat ketika ia keluar dari pintu kedatangan. Udara kering gurun menyambut wajahnya, berbeda jauh dengan udara lembab kampung halamannya di Indonesia. Mita menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Allah, aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku percaya Engkau akan menuntunku," bisiknya lirih. Namun, takdir ternyata mulai bergerak dengan cara yang tidak pernah ia sangka. Saat ia hendak menyeberang jalan di depan bandara, sebuah mobil mewah melaju kencang ke arahnya. Mita terkejut, tubuhnya membeku. Dalam sekejap, mobil itu berhenti mendadak hanya beberapa langkah darinya. Suara rem yang berdecit membuat orang-orang di sekitar menoleh. Seorang pria muda turun dari mobil dengan wajah panik. Tubuhnya tegap, pakaiannya rapi, namun sorot matanya terlihat letih, seakan menyimpan banyak pikiran. "Ana Asif. Aku minta maaf. Aku hampir mencelakaimu," ucapnya dengan suara bergetar namun penuh ketulusan. Mita menatapnya dengan mata terbelalak. Ia tidak begitu mengerti bahasa Arab.
namun dari raut wajah pria itu, ia tahu bahwa dia sedang benar-benar meminta maaf. Mita hanya mengangguk pelan, masih terkejut dengan kejadian barusan. Pria itu kemudian memperkenalkan dirinya dalam bahasa Inggris yang lebih sederhana. Namaku Amir. Aku terlalu banyak pikiran hingga tak sadar ada orang di depanku. Aku bersalah padamu. Mita sedikit lega mendengar bahasa yang bisa ia pahami walau terbatas. Saya? Tidak apa-apa. Hanya kaget. Jawabnya pelan. Amir menatap Mita dengan rasa bersalah yang dalam. Lalu, dengan ketulusan yang sulit ditolak, ia berkata, aku harus menebus kesalahanku. Izinkan aku membantumu. Kau terlihat kebingungan, kau tidak punya tujuan, bukan? Mita terdiam. Kata-kata Amir seakan menyingkap rahasia hatinya. Memang benar, ia tidak punya tujuan jelas di negeri ini. Ia hanya berani datang dengan harapan samar, tanpa persiapan yang matang. Tatapannya goyah, namun Amir bisa merasakannya. Ayo ikut denganku, kata Amir lagi dengan lembut. Aku akan mencarikan pekerjaan untukmu. Anggap ini sebagai ganti rasa bersalahku karena hampir mencelakanmu. Mita bimbang. Ia baru saja mengenal pria ini, namun sorot matanya terlihat tulus. Tidak ada nada sombong seperti kebanyakan orang kaya yang ia bayangkan. Dengan ragu, ia akhirnya mengangguk. Baiklah. Amir pun tersenyum tipis, lalu mengantarnya masuk ke mobil. Mobil mewah itu melaju meninggalkan bandara, membawa Mita ke arah yang sama sekali baru dalam hidupnya. Sepanjang perjalanan, Mita memandang keluar jendela, menyaksikan gedung-gedung tinggi menjulang, jalan raya yang sibuk, dan wajah-wajah asing. Hatinya campur aduk, antara takut, cemas, dan penasaran akan nasibnya. Sementara itu, Amir beberapa kali melirik Mita. Ada sesuatu pada gadis sederhana ini yang menarik perhatiannya. Pakaian Mita biasa saja, wajahnya polos tanpa riasan, namun ada keteguhan dalam matanya. Seakan ia adalah gadis yang sudah melewati banyak luka, namun masih bisa bertahan berdiri. Tak lama kemudian, mobil itu berhenti di depan sebuah rumah megah dengan gerbang besar. Mita tertegun. Rumah itu tampak seperti istana dibandingkan dengan rumah di desanya dulu. Amir turun dan mempersilakan Mita ikut masuk. Di dalam rumah, suasana begitu hangat, meski mewah. Namun belum sempat Mita tenang, seorang wanita parubaya keluar menyambut dengan wajah heran. Dialah ibu Amir. Amir, siapa gadis ini? Mengapa kau membawanya pulang? Tanyanya dengan suara penuh tanda tanya. Mita menunduk, tubuhnya gemetar, tidak tahu harus menjawab apa. Amir segera mendekat kepada ibunya dan dengan tenang menjelaskan. Umi, dengarkan aku. Tadi aku hampir mencelakakan gadis ini dengan mobilku. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Aku berjanji akan menolongnya. Ibu Amir terdiam, menatap Mita dari ujung kepala hingga kaki. Ada rasa bingung, namun juga iba melihat wajah gadis itu yang jelas-jelas kebingungan dan lelah. Siapa namamu, nak? Tanyanya lembut. Mita menjawab dengan suara pelan, nama saya Mita, saya dari Indonesia. Sejak saat itu, pintu baru mulai terbuka untuk Mita. Pintu rumah Amir, dan juga pintu takdir yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Hari itu menjadi awal baru dalam kehidupan Mita. Setelah pertemuannya dengan Amir di bandara, ia kini berada di dalam rumah besar yang terasa asing sekaligus menakjubkan baginya. Ruang tamu yang luas, lampu gantung berkilau di langit-langit, serta aroma wewangian khas Arab membuat Mita merasa seolah dirinya sedang berada di dunia lain. Namun, meski kagum, ada kegugupan yang tidak bisa ia sembunyikan. Ia sadar, dirinya hanyalah gadis sederhana dari desa di Indonesia. Kini, ia harus berdiri di hadapan seorang wanita bangsawan, yaitu ibu dari Amir, yang sejak awal menunjukkan kebingungan saat melihatnya. Amir, suara sang ibu terdengar lagi, kali ini lebih tegas. Mengapa kau membawa pulang gadis asing ini? Kau tahu apa kata orang jika mereka melihat? Amir tetap tenang. Umi, dengarkan aku dulu. Aku hampir mencelakakannya di jalan. Aku yang salah. Gadis ini sendirian, tak punya tujuan, tak punya siapa-siapa. Aku hanya ingin menepati janjiku untuk menolongnya. Biarkan dia tinggal sementara waktu, hingga dia menemukan jalannya.
Mita menunduk semakin dalam. Hatinya berdebar. Takut jika Ibu Amir menolak dan mengusirnya. Namun justru yang keluar dari bibir wanita itu adalah pertanyaan lembut. "Namamu siapa, Nak?" Dengan suara pelan dan bergetar, Mita menjawab, "Saya, Mita, Umi. Dari Indonesia." Ada hening sejenak. Ibu Amir menatap Mita lama, seakan ingin menilai isi hatinya melalui tatapan mata. Akhirnya, ia menghela napas panjang. "Duduklah, Mita. Ceritakan padaku mengapa kau bisa sampai ke negeri ini sendirian." Air mata Mita perlahan mengalir. Untuk pertama kalinya sejak meninggalkan tanah kelahirannya, ada seseorang yang meminta mendengarkan kisahnya. Ia pun menceritakan semuanya. Tentang ayahnya yang meninggal, tentang ibunya yang terjerat hutang, tentang dirinya yang dipaksa menikah dengan seorang pemuda desa demi melunasi utang itu, dan tentang luka yang membuatnya akhirnya kabur, meninggalkan rumah dan mencari kehidupan di tanah asing. Amir dan ibunya terdiam, larut dalam kisah itu. Sesekali, suara Mita tercekat karena terlalu berat untuk diungkapkan. Namun ia terus bercerita, seolah ingin meluapkan semua kesedihan yang selama ini ia simpan sendiri. Saat cerita itu berakhir, mata Ibu Amir tampak berkaca-kaca. Ia mendekati Mita, lalu meraih tangannya dengan lembut. "Nak, aku tidak bisa membiarkanmu sendiri di negeri ini. Mulai sekarang, anggaplah rumah ini rumahmu. Dan anggaplah aku sebagai ibumu." Mita terkejut. Dadanya terasa hangat oleh kata-kata itu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan kembali kelembutan seorang ibu. Pelukan yang diberikan Ibu Amir membuat tangisnya pecah. Ia menangis sejadi-jadinya, meluapkan semua luka yang menyesakkan dada. Hari-hari berikutnya, Mita mulai terbiasa tinggal di rumah besar itu. Ia tidak diperlakukan sebagai tamu asing, melainkan sebagai bagian dari keluarga. Para pelayan rumah pun menghormatinya karena ia tinggal di bawah perlindungan Amir dan ibunya. Mita sering membantu pekerjaan kecil di rumah, seperti menata bunga di ruang tamu atau menyiapkan teh untuk Ibu Amir. Meskipun sederhana, kehadirannya membawa suasana baru yang hangat di rumah itu. Ibu Amir semakin menyayanginya, bahkan sering mengajaknya berbincang layaknya seorang anak dengan ibunya. Amir pun ikut memperhatikan perubahan itu. Diam-diam, ia merasa tenang setiap kali melihat Mita tersenyum. Baginya, ada ketulusan yang jarang ia temukan pada wanita lain di lingkungannya. Meski ia masih menyimpan dalam hati, Amir mulai merasakan bahwa pertemuan tak sengaja di bandara itu bukanlah kebetulan belaka, melainkan bagian dari rencana Allah yang indah. Mita sendiri mulai menemukan sedikit demi sedikit arti rumah baru. Meski jauh dari tanah kelahirannya, ia merasa aman di sisi keluarga ini. Luka masa lalunya masih membekas, namun kini ada harapan yang perlahan tumbuh. Namun, takdir belum selesai menulis jalan hidup Mita. Sebuah langkah besar akan segera membawanya ke arah yang sama sekali baru, ketika Amir memutuskan untuk mengenalkan Mita pada dunia kerjanya. Dan dari situlah, benih cinta yang masih tersembunyi akan mulai tumbuh di antara mereka. Beberapa hari setelah Mita mulai merasa nyaman tinggal di rumah Amir, datanglah sebuah tawaran baru dari pria yang telah menolongnya itu. Sore itu, Amir mengetuk pintu kamar tamu tempat Mita tinggal. Dengan suara tenang, ia berkata, "Mita, aku ingin membicarakan sesuatu. Boleh aku masuk?" Mita segera berdiri dan membukakan pintu. "Silakan, Amir," jawabnya pelan. Amir tersenyum tipis, lalu duduk di kursi dekat jendela. "Aku tahu, kau tidak bisa selamanya hanya tinggal di rumah. Kau butuh sesuatu yang bisa membuatmu lebih mandiri, lebih kuat. Aku ingin memberimu kesempatan untuk bekerja di kantorku." Mita terkejut. "Di kantor? Tapi, aku tidak bisa bahasa Arab dengan lancar. Amir, bagaimana mungkin aku bisa bekerja?" Amir menatapnya dengan serius. "Jangan khawatir. Kau bisa belajar sedikit demi sedikit. Aku ingin kau menjadi sekretarisku. Aku yakin kau bisa melakukannya. Yang kubutuhkan bukan hanya kecakapan bahasa, tapi ketulusan hati dan kesungguhan. Dan aku melihat itu ada padamu." Kata-kata Amir membuat dada Mita bergetar. Ia tidak pernah membayangkan akan diberi kepercayaan sebesar itu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi jika itu bisa membantumu,
Aku akan mencoba sebaik mungkin, jawabnya dengan mata berkaca-kaca. Keesokan harinya, Amir benar-benar membawanya ke kantor. Bangunan tinggi menjulang itu tampak megah, dengan pintu kaca berkilau dan suasana yang sibuk. Karyawan-karyawan mengenakan pakaian rapi, saling memberi hormat saat Amir lewat. Mereka tampak terkejut ketika melihat ada seorang gadis sederhana berjalan di samping bos mereka. "Siapa dia?" bisik beberapa orang, namun Amir hanya menatap mereka sekilas, seakan ingin mengatakan, "Dia ada di sini karena pilihanku." Di dalam ruangannya yang luas dan elegan, Amir memperkenalkan Mita pada meja kerja barunya. "Mulai hari ini tempatmu. Kau akan membantuku mengatur jadwal, menerima telepon, dan menyiapkan dokumen. Aku akan mendampingi hingga kau terbiasa." Mita duduk di kursi itu, menatap meja dengan rasa tak percaya. Ia, gadis desa yang dulu hampir dinikahkan paksa karena hutang, kini duduk sebagai sekretaris pribadi seorang pria muda Arab kaya raya. Hatinya berdesir, campuran antara gugup dan syukur. Hari-hari kerja pertama tidaklah mudah. Mita harus terbata-bata membaca dokumen, sering salah menyebut kata dalam bahasa Arab, bahkan salah menjawab telepon. Namun, setiap kali ia merasa hampir menyerah, Amir selalu ada di sisinya. "Tidak apa-apa, Mita. Kau belajar. Aku percaya padamu," kata Amir dengan senyum menenangkan. Kata-kata itu membuat semangat Mita kembali menyala. Ia belajar lebih giat setiap malam, menghafal kosakata baru, dan mencoba memahami ritme kerja di kantor besar itu. Pelan-pelan, kesalahan mulai berkurang, dan senyum Amir semakin sering muncul saat melihatnya bekerja dengan penuh tekun. Namun bukan hanya rasa percaya yang tumbuh di hati Amir. Tatapannya kepada Mita perlahan berubah. Ada kekaguman yang semakin dalam. Kesederhanaan gadis itu justru membuatnya istimewa. Saat orang lain menilai Amir karena kekayaan dan kedudukannya, Mita memandangnya sebagai manusia biasa. Dan itu membuat Amir merasa berbeda. Mita pun mulai merasakan sesuatu yang sama. Meski ia berusaha menahan diri, hatinya sering berdebar setiap kali Amir berdiri terlalu dekat, atau ketika ia tersenyum kepadanya setelah seharian bekerja keras. Di kantor, banyak karyawan mulai memperhatikan kedekatan mereka. Bisik-bisik mulai terdengar, namun Amir sama sekali tidak peduli. Ia bahkan semakin terbuka menunjukkan rasa perhatiannya. Suatu malam, setelah semua karyawan pulang, Amir masih duduk di ruang kerjanya, sementara Mita membereskan beberapa berkas. Tiba-tiba, Amir berkata dengan suara pelan, "Mita, aku tidak tahu bagaimana caranya mengungkapkan ini, tapi keberadaanmu di sisiku membuat segalanya terasa berbeda. Aku mulai merasa bahwa Allah mempertemukan kita bukan tanpa alasan." Mita terdiam. Hatinya bergetar, matanya memanas menahan air mata. Namun ia memilih diam, belum berani menanggapi. Sejak malam itu, Amir semakin yakin dengan perasaannya. Ia mulai berpikir untuk membicarakan hal ini dengan ibunya, agar langkah besar yang ingin ia ambil mendapat restu. Maka, di balik meja-meja kantor yang sibuk, benih cinta mulai tumbuh di antara Amir dan Mita. Cinta yang lahir bukan dari harta atau keturunan, melainkan dari pertemuan takdir yang penuh keajaiban. Hari-hari berlalu di Riyadh dengan segala dinamika yang semakin menuntut keteguhan hati Aisyah. Setelah kedekatannya dengan Tuan Fahd mulai menjadi buah bibir, banyak mata yang mengawasi gerak-geriknya. Aisyah yang selalu berusaha menjaga sikap, justru kini dihadapkan pada ujian yang lebih berat. Suatu sore, ketika Aisyah sedang membereskan laporan di ruang kerja tuan muda itu, pintu diketuk oleh seorang wanita anggun bergaun panjang berwarna hijau zamrud. Senyumannya ramah, tapi sorot matanya tajam saat menatap Aisyah. "Assalamualaikum. Aku Laila, sepupunya Fahd," ucapnya dengan suara lembut namun penuh wibawa. Aisyah segera berdiri, menunduk sopan. "Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nona Laila." Laila berjalan mendekat, duduk di kursi tamu dengan penuh percaya diri. "Kau pasti Aisyah, sekretaris yang sering disebut-sebut itu. Aku sering mendengar kabar tentangmu." Nada bicaranya terdengar samar menguji. Aisyah hanya tersenyum sopan. "Semoga kabar yang didengar baik-baik saja." Laila menatapnya lekat. "Fahd adalah calon pewaris keluarga besar kami. Banyak wanita dari keluarga terhormat yang berharap bisa mendampinginya. Kau tahu itu,
bukan? Aisyah terdiam, hatinya bergetar, tetapi ia berusaha tetap tenang. Saya hanya bekerja di sini. Tugas saya melayani perusahaan dengan sebaik mungkin. Laila tersenyum tipis, seolah sudah memperkirakan jawaban itu. Bagus. Tapi ingatlah, ada batasan yang harus dijaga. Jangan sampai kehadiranmu menimbulkan masalah di dalam keluarga. Saat itu, pintu kembali terbuka. Tuan Fahd masuk. Wajahnya langsung berubah ketika melihat Laila. Laila, apa yang kau lakukan di sini? Laila berdiri dengan anggun. Aku hanya ingin mengenal lebih dekat sekretarismu. Ternyata benar, dia sangat berbeda dari yang lain. Fahd menghela napas panjang, lalu menatap Aisyah. Aisyah, kau boleh istirahat dulu. Biar aku berbicara dengan Laila. Dengan tenang, Aisyah mengemas dokumennya, menunduk hormat, lalu keluar ruangan. Namun dalam hati, ia merasakan getaran yang aneh. Seakan-akan ada tembok besar yang mulai berdiri di hadapannya. Malam itu, Aisyah sholat tahajud lebih khusyuk dari biasanya. Air matanya menetes, memohon agar Allah menjaga hatinya tetap bersih dari rasa iri dan cemburu. Ia sadar, ujian bukan hanya datang dari pekerjaannya, tetapi juga dari orang-orang di sekitar tuannya. Beberapa hari kemudian, suasana kantor terasa berbeda. Aisyah mulai merasa ada tatapan sinis dari beberapa staf wanita. Bisikan-bisikan kecil terdengar ketika ia lewat. Namun, ia memilih diam, tetap bekerja dengan penuh dedikasi. Sampai suatu ketika, Tuan Fahd memanggilnya secara pribadi. Aisyah, suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Apapun yang kau dengar atau alami di sini, jangan biarkan itu melemahkanmu. Aku percaya padamu. Aisyah menunduk, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Tuan. Saya hanya ingin menjalankan tugas sebaik mungkin, semoga Allah selalu menjaga niat ini. Fahd tersenyum tipis, menatapnya dalam. Dan aku berdoa semoga Allah menjaga hatimu dari segala ujian. Karena tanpa kusadari, keberadaanmu sudah menjadi bagian penting dalam hidupku. Ucapan itu membuat hati Aisyah berdebar kencang. Ia tidak berani menatap lama-lama, hanya bisa merasakan bahwa jalan hidupnya sedang diarahkan ke arah yang semakin sulit ditebak. Apakah ia mampu tetap tegar menghadapi godaan dan tekanan dari keluarga besar tuannya? Atau justru perasaan yang tumbuh diam-diam itu akan mengubah segalanya? Hari-hari yang dulu penuh warna di Riyadh mulai terasa berat bagi Aisyah. Kehidupan rumah tangga dengan keluarga besar Faisal tidak selalu mulus. Ada saja suara-suara sumbang dari kerabat jauh yang memandang rendah latar belakangnya sebagai wanita sederhana dari Indonesia. Suatu sore, ketika Aisyah sedang duduk di teras rumah sambil menatap halaman, seorang kerabat Faisal datang berkunjung. Dengan nada sinis ia berkata, Faisal adalah pria terpandang, pewaris perusahaan besar. Mengapa dia memilihmu, wanita asing dari negeri jauh? Bukankah banyak wanita bangsawan di sini yang lebih pantas mendampinginya? Aisyah terdiam. Hatinya seperti ditusuk. Ia menunduk, berusaha menahan air mata. Namun Faisal yang mendengar percakapan itu segera maju. Cukup. Jangan pernah lagi kau bicara seperti itu di rumahku. Aku memilih Aisyah bukan karena kedudukannya, tapi karena hatinya. Dialah yang menemaniku saat aku jatuh, saat aku rapuh. Kalian tak tahu apa yang telah dia korbankan untukku, ucap Faisal dengan suara tegas namun penuh wibawa. Meski begitu, ucapan-ucapan merendahkan itu terus terngiang di kepala Aisyah. Malam itu, ia menangis dalam doa, Ya Allah, berilah aku kekuatan. Jangan biarkan aku goyah hanya karena hinaan manusia. Tunjukkan jalan MU, agar aku bisa terus menjadi istri yang syolehah dan kuat di samping suamiku. Keesokan harinya, ujian lain datang. Perusahaan Faisal tiba-tiba menghadapi krisis. Seorang mitra besar menarik investasinya, membuat kondisi keuangan terguncang. Faisal duduk di ruang kerjanya dengan wajah letih, menatap laporan yang penuh angka merah. Aku lelah, Aisyah. Semua orang menuntutku untuk tetap kuat. Tapi aku merasa seperti berdiri di tepi jurang, ucapnya lirih. Aisyah menggenggam tangan Faisal erat-erat. Aku di sini bersamamu. Kita hadapi semua ini bersama. Ingatlah, ujian ini bukan untuk melemahkanmu, tapi untuk menguji kesabaran dan keimananmu.
Jangan pernah ragu akan pertolongan Allah. Kata-kata itu seolah menjadi penopang bagi Faisal. Ia kembali berdiri tegak, berusaha menyelamatkan perusahaannya. Malam-malam panjang ia habiskan dengan bekerja keras. Sementara Aisyah setia menemaninya, menyiapkan makanan, mendengarkan keluh kesah, bahkan membacakan doa agar hatinya tetap tenang. Namun ujian tidak berhenti sampai di situ. Suatu malam, Faisal jatuh sakit karena terlalu memforsir diri. Aisyah panik. Ia segera memanggil dokter dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Ia duduk di samping ranjang, mengusap kening suaminya yang panas. Kau harus kuat, Faisal. Jangan biarkan sakit ini mengalahkanmu. Aku tidak akan pergi kemana-mana, aku akan selalu di sisimu. Air mata menetes di pipi Aisyah, namun hatinya tegar. Ia tahu, semua yang sedang mereka hadapi hanyalah bagian dari jalan panjang menuju kebahagiaan yang lebih indah. Di dalam hatinya, Faisal merasa semakin yakin bahwa wanita di sampingnya ini adalah anugerah terbesar dari Allah. Ujian yang mereka jalani justru mengikat cinta mereka semakin erat, bukan memisahkan. Malam itu, meski dalam keadaan lemah, Faisal menggenggam tangan Aisyah dan berbisik, "Terima kasih, karena tidak pernah meninggalkanku. Kau adalah cahaya dalam gelapku, penguat dalam rapuhku." Aisyah tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Aku hanya ingin menjadi istri yang selalu mendampingimu. Apapun yang terjadi, aku akan tetap di sini, bersamamu." Ujian, pengorbanan, dan cinta yang terus terjalin itu membuat hubungan mereka semakin dalam, semakin kokoh, dan semakin diberkahi. Hari itu, pagi kota Riyadh terasa berbeda bagi Aisyah. Matahari yang biasanya menembus kaca jendela apartemennya kini terasa lebih panas, seolah ikut mempercepat detak jantungnya. Ia berdiri di depan cermin dengan gaun panjang berwarna krem lembut, jilbab senada membingkai wajahnya. Tangan Aisyah bergetar ketika merapikan kerudung, sambil berulang kali berbisik dalam hati, "Ya Allah, mudahkanlah langkahku hari ini." Di ruang tamu, Leila tersenyum menenangkan. "Tenang, Aisyah. Keluarga Amir orang-orang yang ramah. Mereka hanya ingin mengenalmu lebih dekat." Namun Aisyah tahu, yang akan ia hadapi bukan sekadar pertemuan biasa. Itu adalah pertemuan keluarga, momen penentuan apakah dirinya yang sederhana, jauh dari tanah air, bisa diterima masuk ke lingkaran keluarga bangsawan Arab. Siang itu, Amir menjemput Aisyah dengan mobil hitamnya. Sepanjang perjalanan, Amir menggenggam jemari Aisyah erat. "Aku ada di sisimu. Apapun yang terjadi, aku akan menjagamu," ucapnya mantap. Aisyah hanya mengangguk, matanya berair karena haru. Sesampainya di rumah keluarga Amir, aroma gaharu menyambut mereka. Rumah besar dengan pilar megah menjulang, halaman luas, dan pintu kayu berukir kaligrafi indah. Aisyah melangkah masuk dengan hati berdebar. Di ruang tamu, ayah Amir, seorang pria berwibawa dengan janggut putih rapi, duduk bersanding dengan ibunya yang anggun mengenakan abaya hitam. Mereka tersenyum ramah, namun tatapan mata mereka penuh penilaian. Amir memperkenalkan, "Abi, Umi, inilah Aisyah." Aisyah menunduk penuh hormat, lalu mencium tangan mereka. "Assalamualaikum, Abi, Umi." Suaranya lirih, namun tulus. Ibunda Amir tersenyum, menepuk lembut tangan Aisyah. "Waalaikumsalam. Kau cantik sekali, Nak. Duduklah dekat kami." Percakapan pun dimulai. Sang ayah menanyakan latar belakang Aisyah, keluarganya di Indonesia, pekerjaannya di rumah sakit. Dengan tenang dan penuh adab, Aisyah menjawab setiap pertanyaan. Sesekali Amir ikut menimpali, menjelaskan betapa Aisyah adalah wanita yang cerdas, sabar, dan berhati lembut. Namun suasana menjadi sedikit tegang ketika salah satu saudara Amir, Khalid, angkat bicara. "Tapi, Abi, apakah pantas Amir, seorang pewaris bisnis keluarga, menikahi seorang wanita asing, apalagi hanya seorang perantau?" Hening seketika menyelimuti ruangan. Aisyah menunduk, wajahnya memerah. Amir menatap tajam adiknya, lalu berkata tegas, "Khalid, jangan merendahkan. Aisyah bukan hanya wanita asing. Dia adalah anugerah dari Allah yang memberiku kekuatan, lebih dari apapun yang kalian lihat." Ayah Amir mengangkat tangannya memberi isyarat agar semua diam. Wajahnya serius,
namun mata tuanya menatap Aisyah dengan lembut. "Nak Aisyah," katanya pelan, "aku tidak peduli dari mana asalmu. Yang penting adalah hatimu. Dan dari sorot matamu, aku melihat ketulusan yang jarang kutemui." Aisyah menahan tangis, lalu menjawab, "Abi, Ummi, aku hanya seorang wanita biasa. Tapi aku berjanji akan menjaga Amir, menghormati keluarga, dan berusaha menjadi menantu yang baik, insya Allah." Ibunda Amir meraih tangan Aisyah dan tersenyum. "Itulah yang kami butuhkan. Bukan harta, bukan kedudukan, tapi hati yang ikhlas." Suasana berubah hangat kembali. Amir menggenggam tangan Aisyah di bawah meja, matanya berbinar penuh syukur. Pertemuan dua keluarga itu pun berakhir dengan doa bersama, tanda restu yang semakin nyata. Namun, di balik senyum yang tampak, Aisyah masih merasakan pandangan tajam Khalid yang penuh keraguan. Dan ia tahu, perjalanan cintanya dengan Amir belum selesai. Masih ada ujian lain yang menanti. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Kota Riyadh pagi itu terasa berbeda. Angin padang pasir berhembus lembut, seakan ikut menyampaikan kabar gembira. Di halaman rumah keluarga besar sang tuan, tenda putih megah berdiri, dihiasi lampu-lampu gantung yang berkilauan. Kursi-kursi tersusun rapi, sementara aroma harum bunga mawar memenuhi udara. Aisyah duduk di ruang khusus wanita, jantungnya berdetak kencang. Ia mengenakan gaun pengantin sederhana berwarna putih gading, dengan kerudung panjang yang menutupi kepalanya. Tangannya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena haru yang mendalam. "Subhanallah, apakah ini nyata?" bisiknya lirih sambil menatap wajahnya di cermin. Seorang gadis sederhana dari Indonesia, kini akan menjadi istri seorang tuan besar di negeri Arab. Di sisi lain, sang tuan berdiri gagah dengan jubah putih dan sorban kehormatan. Matanya terlihat teduh, namun sorotnya menyiratkan kebahagiaan yang sulit digambarkan. Ia menunduk, memejamkan mata sejenak, lalu berdoa dalam hati, "Ya Allah, Engkau telah mempertemukan aku dengan wanita yang tulus, yang sabar, dan yang kucintai karena MU. Jadikanlah rumah tangga kami penuh berkah." Suasana hening ketika ijab kabul dimulai. Suara saksi dan wali mengiringi, hingga akhirnya kalimat suci itu terucap dengan lantang dari bibir sang tuan. "Aku terima nikahnya Aisyah binti Ahmad dengan mahar seperangkat emas dan hafalan surat Ar-Rahman, dibayar tunai karena Allah Ta'ala." Air mata menetes dari pelupuk mata Aisyah. Suara takbir menggema, tamu-tamu yang hadir berbisik bahagia. Di ruang wanita, Aisyah tak kuasa menahan haru. Tangannya menutupi wajah, tubuhnya bergetar karena rasa syukur yang membuncah. Beberapa saat kemudian, sang tuan masuk menemui istrinya. Langkahnya mantap, namun tatapannya penuh kelembutan. Ia mendekat, lalu duduk di hadapan Aisyah. Perlahan ia mengangkat wajah istrinya yang masih menunduk. "Aisyah," suaranya lirih namun jelas, "sekarang engkau bukan lagi hanya pekerja di rumah ini. Engkau adalah pendamping hidupku, pelengkap separuh agamaku. Mulai hari ini, kita berjalan bersama, suka dan duka akan kita hadapi berdua." Aisyah menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Tuan, atau seharusnya aku memanggilmu dengan sebutan yang lebih lembut. Terima kasih telah memilihku, seorang perempuan sederhana, untuk berdampingan denganmu. Demi Allah, aku akan menjaga cinta dan amanah ini." Sang tuan tersenyum, lalu menyentuh jemari istrinya dengan lembut. "Katakanlah, panggil aku dengan sebutan yang membuat hatimu tenang. Karena aku pun ingin menyebutmu dengan penuh cinta, wahai istriku." Malam itu Riyadh diselimuti cahaya kebahagiaan. Musik tradisional Arab mengalun pelan, sementara keluarga besar bersuka cita. Namun di balik semua kemeriahan, ada ketulusan yang jauh lebih indah. Cinta yang lahir dari hati, dipelihara oleh kesabaran, dan diikat oleh ikatan suci pernikahan. Di pelataran rumah, bintang-bintang tampak berkilau lebih terang dari biasanya. Seakan semesta pun ikut bersaksi, bahwa cinta sejati tak mengenal batas bangsa, status, ataupun jarak. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, kisah yang baru saja kita ikuti bukanlah sekadar cerita cinta antara seorang wanita sederhana dari Indonesia dan seorang pria terpandang di negeri Arab. Lebih dari itu, kisah ini adalah gambaran nyata bagaimana takdir Allah bekerja dengan cara yang seringkali tak pernah kita duga.
Bukankah kita sering merasa kecil di hadapan dunia? Kadang kita berpikir bahwa keterbatasan kita, kesederhanaan hidup kita, bahkan luka dan kesedihan yang kita alami hanyalah penghalang untuk meraih kebahagiaan. Namun, kisah ini mengingatkan kita bahwa ketika seseorang menjaga hatinya dengan sabar, berusaha ikhlas, dan terus menggantungkan harapan hanya kepada Allah, maka pintu-pintu pertolongan akan terbuka dengan cara yang sangat indah. Wanita itu datang dari jauh, membawa doa dan pengorbanan. Ia berangkat bukan dengan kesombongan, melainkan dengan niat tulus mencari rezeki yang halal. Di tanah asing, ia diuji dengan kesepian, kerinduan, bahkan rasa takut. Namun dari setiap air mata yang ia teteskan, Allah sedang menyiapkan hadiah yang jauh lebih besar, sebuah rumah tangga yang penuh berkah, kasih sayang, dan ketenangan. Bahwa setiap manusia, sekecil apapun ia merasa, tetap memiliki takdir yang besar di sisi Allah. Bahwa kesabaran bukan sekadar menahan diri, tetapi juga kepercayaan penuh bahwa Allah tidak pernah menutup jalan bagi hambanya yang bertawakal. Dan bahwa cinta sejati bukanlah sekadar perasaan, melainkan anugerah yang Allah titipkan sebagai amanah untuk dijaga, dihormati, dan dibangun bersama dengan penuh tanggung jawab. Sahabat sekalian, jangan pernah meremehkan doa yang keluar dari hati yang tulus. Jangan pernah mengira bahwa kesederhanaan membuat kita tak layak dicintai. Justru dari hati yang sederhana, cinta yang murni akan tumbuh dengan begitu indah. Kita belajar bahwa jodoh adalah misteri, tetapi Allah selalu mempertemukan yang terbaik di waktu yang paling tepat. Dan ketika cinta itu hadir dengan izinnya, maka segala perbedaan bangsa, bahasa, ataupun status bukan lagi penghalang. Yang terpenting adalah kesucian niat dan ketulusan hati untuk saling menguatkan dalam kebaikan. Maka mari kita jadikan kisah ini sebagai pengingat. Jangan pernah berhenti berdoa, jangan berhenti berjuang, dan jangan pernah kehilangan harapan. Karena siapapun kita, dari manapun asal kita, Allah Maha Kuasa untuk membalikan keadaan dan menghadiahkan kebahagiaan yang tidak pernah kita bayangkan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini, dan semoga Allah mengaruniakan kepada kita pasangan hidup, keluarga, serta keturunan yang soleh dan sholehah, yang menyejukkan mata dan menenangkan hati. Amin ya Rabbal Alamin.